pemerasan terhadap tenaga kerja asing semenjak Muhaimin Iskandar jadi Menteri Tenaga Kerja 2014. Hanif Taghiri, Ida Fauziah dipastikan akan dipanggil KPK. Salah satu staf mendapatkan 18M. Wow, ini gila kalau serius. Kalau terjadi betulan. Bagaimana menurut kalian, apakah ini terjadi pada semua, mulai dari menteri sampai yang paling bawah, atau hanya kasus-kasus saja? Dan apa yang seharusnya negara KPK bertindak? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi tenaga kerja asing itu berat, karena dia harus meninggalkan Indonesia. Yang paling utama, dia harus bisa survive di sana demi kehidupan keluarga dan dirinya. Karena negara belum mampu, sehingga seseorang itu harus berani keluar negara, bekerja di luar negeri untuk menjadi tenaga kerja asing. Masalahnya ada pemerasan. Ini yang kurang ajar. Ada pemerasan. Mereka memberikan masukan pada negara kita, tapi malah mereka diperas. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya yang terjadi apa? Bagaimana? Apakah ini karena kebijakan menteri yang harus diusut? Atau iya ini anak buah saja? Atau hanya kasus kecil saja? Pertama kita baca di Kompas, judulnya kasus pemerasan izin TKA. Staf ahli Menaker disebut terima 18 miliar. Staf ahli 18 miliar. Ngeri kan negeri ini? Ini menterinya tahu nggak? Kalau tahu, kurang ajar. Tapi kalau tidak tahu, memang sang staf ahli itu perlu diluruskan, perlu dididik. Kemudian di Metro, kasus pemerasan TKA, KPK akan periksa 2 ex-Menaker. Di antara, KPK pastikan panggil mantan Menaker Hanif Taghiri dan Ida Fauziah. Dan yang terakhir di antara juga, ternyata praktek pemerasan TKA telah ada sejak era Menaker Caimin. Kali yang bidang mana? Kita mulai dari antara dan kita tambahkan, atau kita semua baca meskipun hanya kutipan. Ternyata praktek pemerasan TKA telah ada sejak era Menaker Caimin. Ini di antara Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa praktek dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di Kementerian Tenaga Kerja telah berlangsung sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin menjabat menteri. Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009 sampai 2014 atau masa pemerintahan Pak SBY. Setelah Caimin, posisi Menteri Tenaga Kerja dijabat oleh Hanif Taghiri pada periode 2014-2019 atau masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Posisi tersebut kemudian dijabat oleh Ida Fauziah 2019-2024. Sementara saat itu posisi Menaker dijabat Yasril sejak Oktober 2024. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan identitas 8 orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Tenaga Kerja, yakni berinisial SH, HYT, WP, DA, GW, BCW, CS, dan AI. Berdasarkan informasi yang dihimpun,
Berikut ini selengkap 8 orang yang tersangka. Mulai pertama 1 Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenaker, staf ahli Menteri Tenaga Kerja, bidang hubungan internasional, Direktur PPTKA Kemenaker, Direktur Koordinator Analisis Petugas Saluran ANSTU, pengantar kerja ahli muda Kemenaker. Ini orang yang mempunyai jabatan semuanya. Kalau ditambah di Kompas, salah satu staf Kemenaker, staf ahli mendapatkan 18 miliar. Ini adalah yang disampaikan oleh KPK, menyebut staf ahli Kementerian Tenaga Kerja bidang hubungan internasional Haryanto menerima uang 18 miliar dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing. Diketahui Haryanto bersama 7 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Tenaga Kerja. Dan akhirnya kalau dilanjutkan, KPK memastikan akan memanggil Ida Fauziah dan Hanif Zahiri untuk dimintai pertanggungjawaban terkait dengan hal ini. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian, apakah menteri juga akan terlibat? Atau ini hanya pada staf dan para direktur, pada dirjen, atau bahkan pada bahasanya sampai ya dirjen 7 orang lainnya. Menurut analisis saya, pertama, negara melalui KPK harus bertindak keras terhadap hal ini, karena mereka berusaha sendiri untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak, namun tidak mendapat fasilitas tapi malah diperas. Coba bayangkan, staf ahli mendapatkan 18 miliar. Ini kan kurang ajar ya. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, masa bisa sih? Maksudnya, masa mungkin sih orang kalau dapat 18 miliar nggak kaya? Sehingga pada analisa yang pertama ini adalah temuan yang luar biasa. Kita mengapresiasi terhadap proses yang ada di KPK, dan ini harus diusut tuntas. Bahwa mereka yang berusaha untuk menghidupi diri dan keluarga, itu seharusnya sudah menjadi pahlawan devisa di negeri ini. Karena negara, meskipun seharusnya dalam Undang-Undang Dasar 45 mengcover, tapi sebaliknya, melalui tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja, mereka diperas. Ini yang mengakibatkan persaingan dunia kerja kita dengan dunia kerja lain berbeda. Jadi dalam bahasa para calon tenaga kerja, ya apa boleh buat daripada tidak kerja. Tapi seharusnya mereka adalah di-cover oleh negara. Tapi di sini malah diperas. Ini kan kurang ajar. Seandainya itu terjadi, tapi kalau sudah menjadi tersangka, ya sangat mungkin terjadi. Kita ikutan nanti prosesnya, bahwa satu staf ahli, coba bayangkan, satu staf ahli itu mendapatkan 18 miliar. Belum dirjennya ya, belum direkturnya, mungkinkah menterinya. Intinya satu staf ahli 18 miliar. Ini sangat tidak manusiawi. Kemudian yang kedua, kemana negara selama ini? Maksudnya semenjak Cak Imin menjadi Menteri Tenaga Kerja, Hanif Zahiri, Ida Fauziah, kemana? Apakah memang orang-orang takut untuk melaporkannya? Maksudnya para calon tenaga kerja takut untuk melaporkan, sehingga ya apa boleh buat, pokoknya dia bisa kerja. Atau ada sesuatu yang
semacam dipaksa untuk disembunyikan. Kalau tidak, maka ada ancaman untuk tidak kerja ke luar negeri atau lainnya. Intinya di sini, sesudah 10 tahun, 11 tahun baru terungkap di KPK. Ini mungkin kalian semua bertanya, kok bisa ya? Kok baru sekarang terungkap? Mengapa kemarin-kemarin? Apakah sekarang kemudian ada konflik di internal sehingga kemudian mencuat? Biasanya itu kan kalau dalam kondisi baik-baik saja, itu biasanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Apakah sekarang misalkan Pak Hanif Dakiri atau Bu Ida Fauziah itu berbeda dengan Cak Imin, sehingga pada kesempatan ini sepertinya harus kemudian berbeda dan selanjutnya saling mengungkap apa yang terjadi di kementeriannya, bahwa kita mengetahui Hanif Dakiri, Ida Fauziah, Cak Imin itu adalah menteri di Kementerian Tenaga Kerja. Ya, itu mungkin saja terjadi, tapi bahwa pada kesempatan ini selanjutnya bisa terungkap. Nah, kesempatan ini kalau menurut saya KPK harus tanggap cepat. 7 orang yang dijadikan tersangka itu ya harus diproses secara serius. Apalagi yang staf ahli saja sampai 18 miliar. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, mungkinkah ada yang lain? Tapi bahwa coba kita tidak menyalahkan masa lalu, tetapi bukan menyalahkan masa lalu, maksudnya kemana selama ini? Nah, itu kan pertanyaan seakan-akan selama ini maksudnya menyalahkan masa lalu, tapi sebetulnya itu hanyalah sebuah pertanyaan untuk bagaimana ketika sekarang sudah bertemu, apakah karena konflik di antara para menteri atau konflik di antara para dirjen atau staf ahli yang kemungkinan ada pergantian kemudian mencuat dan kemudian melaporkan. Mungkin saja itu terjadi. Seandainya baik-baik saja agak sulit kemungkinan terjadi. Maka pada kesempatan ini kalau menurut saya di antara mereka harus saling membuka bahwa menurut saya tidak semua orang bejat, tidak semua orang kotor, tetapi ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka pada kesempatan ini melalui corong Komisi Pemberantasan Korupsi harus terungkap siapa yang melakukan kejahatan terhadap para tenaga kerja asing tersebut. Dan jangan sampai mereka yang baik-baik malah menjadi korban. Ini kan menjadi masalah kalau zaman itu terjadi, orang yang baik malah menjadi tersangka, orang yang tidak baik malah seakan-akan dia menjadi penguasa dalam sebuah proses penegakan hukum. Maka pada kesempatan ini kalau menurut saya semuanya harus mengungkap. Nah, teman-teman yang ada hubungannya dengan ini, khususnya calon tenaga kerja asing pada waktu itu dan menjadi tenaga kerja asing pernah, maka menurut saya ini harus bersuara semuanya, selanjutnya bisa memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, mungkinkah menteri terlibat? Mungkinkah di atasnya menteri terlibat? Ya kita memang tidak tahu. Kalau menurut saya harus diusut supaya tidak terjadi pada Kementerian Tenaga Kerja selanjutnya, karena ini adalah merupakan pintu untuk mengungkap sesuatu yang sulit terjadi. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja kita. Semoga saja KPK segera bisa untuk membuka sesuatu yang gelap menjadi yang terang, dan semoga penegakan hukum di sana bisa terjadi, dan semoga para tenaga kerja itu mendapatkan hak-haknya, dan yang lebih penting adalah negara selanjutnya malah berterima kasih para pahlawan dari jasa tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.